ada 3 pereka medis dan informasi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin yang diampu oleh Bapak Henry Didiharto, SK, Nurse MPD. Ini saya akan menjelaskan tentang endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Di sini ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, dan yang kedua ada pineal, ketiga hipofisis, keempat tiroid, dan yang kelima paratiroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, dan yang kedelapan pankreas, selanjutnya ovarium dan testis. Yang pertama hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Fungsinya hipotalamus, meskipun berukuran kecil, tetapi fungsinya hipotalamus sangat penting dalam mengendalian fungsi tubuh, seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Yang kedua, fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, diantaranya denyut jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, dorongan seks, dan pelepasan hormon dari banyak kelenjar, termasuk kelenjar pituitari. Dan yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi penghasilan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Dan fungsinya kelenjar pineal. Yang pertama, memproduksi melatonin, dan kedua, untuk meregulasi siklus tidur, dan yang ketiga, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, dan yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks, dan yang kelima, membantu metabolisme obat. Dan yang ketiga ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar
dari kelenjar tersebut. Dan yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh manusia yang terletak di bagian depan leher. Fungsi kelenjar tiroid: peningkatan denyut jantung, curah jantung dan laju pernapasan seseorang. Dan yang kedua, meningkatkan konsumsi oksigen dan tingkat pengeluaran energi tubuh. Selanjutnya, meningkatkan penyerapan glukosa oleh usus dan peningkatan produksi glukosa oleh hati. Dan yang kelima, ada kelenjar patoroid. Kelenjar patoroid adalah kelenjar berhasil hormon patoroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dan dari darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Beberapa fungsi kelenjar patoroid. Pertama, berikut ini adalah beberapa fungsi kelenjar patoroid. Dan yang kedua, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Dan yang ketiga, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Dan yang keempat, merangsang membentuk vitamin D pada ginjal. Dan yang kelima, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Dan yang keenam, membuang ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Dan yang terakhir, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang keenam ada timus. Kelenjar timus adalah organ di belakang tulang dada dan menjadi anggota sistem limfatik. Kelenjar timus juga menghasilkan beberapa hormon sehingga menjadi bagian dari sistem endokrin. Nah, fungsi sistem kelenjar timus bagi tubuh seperti yang diungkapkan di atas, kelenjar timus memainkan fungsi ganda untuk sistem limfatik maupun sistem endokrin. Dan yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal juga dikenal dengan sebutan anak ginjal. Ini karena kelenjar suprarenalis ini letaknya berada di atas ginjal. Faktanya manusia memiliki sepasang kelenjar adrenal. Kelenjar ini berbentuk triangular dan berukuran kira-kira sepanjang 5 cm dan lebar 3 cm. Fungsi dari kelenjar ini yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres, yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Dan yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah sekelompok sel yang terletak pada pankreas dan yang dikenalkan dengan pulau-pulau Langerhans. Jadi bukan hanya negara kita Indonesia yang tercinta ini saja yang memiliki pulau, namun kelenjar pankreas pun sama memiliki beberapa pulau. Fungsi dari kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan mengingatkan glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa menggunakan sebagai energi. Dan yang selanjutnya ada ovarium. Kelenjar ovarium terdapat pada wanita. Terletaknya pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus. Menghasilkan hormon progesteron dan
estrogen berfungsinya adalah memberikan sifat kewanitaan atau pinggul besar, perkembangan, glandula, mamen, bahu sempit, dan lain-lain. Fungsi kelenjar ovarium beberapa penting dalam organ reproduksi wanita. Terdapat 2 ovarium di setiap sisi rahim dengan bentuk dan ukuran menyerupai buah almond. Fungsi ovarium kerap dikaitkan dengan tingkat kesuburan wanita. Dan yang terakhir ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skotum atau kantong testis. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama adalah untuk memproduksi sperma. Setiap harinya jutaan sel sperma 200.000 per menit diproduksi di dalam testis ini. Sel spermanya yang diproduksi oleh testis akan tetapi masih bersifat mentah dan belum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Dan selanjutnya memproduksi hormon pria. Memproduksi hormon pria yakni androgen menjadi fungsi selanjutnya dari testis. Hormon ini sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya berperan dalam proses perkembangan reproduksi pria pun menimbulkan karakteristik pria seperti suara dan janggut. Dari sekian jenis hormon mendorong yang diproduksi oleh testis, hormon testosteron menjadi yang paling umum. Testosteron menjadi kunci dari kualitas fungsi reproduksi pria. Oleh sebab itu, penting sekali untuk selalu menjaga agar produksi testosteron tetap baik. Idealnya testis memproduksi 6 mg testosteron setiap harinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.